Laju pembangunan semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Semua ini menuntut peningkatan jumlah pasokan energi listrik dan pemanfaatan sumber daya air yang ada secara optimal dan efektif. Perum Jasa Tirta II memahami hal ini dan senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan air dan listrik bagi wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Pada tahun 1967, pembangunan proyek nasional Serbaguna Jatiluhur dinyatakan selesai. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi bahan pangan nasional melalui pemanfaatan sumber daya air yang efektif. Pada tahun 1967, dibentuk Perusahaan Negara Jatiluhur yang kemudian berubah menjadi Perum Otorita Jatiluhur di tahun 1990. Dan terakhir pada tahun 1999, berganti nama menjadi Perum Jasa Tirta II atau PJT2. PJT2 bekerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dengan membangun dan mengoperasikan berbagai sarana sistem pengairan. Mencakup 74 sungai dan anak sungai yang menjadi sebuah kesatuan hidrologis di Jawa Barat bagian utara dengan Sungai Citarum sebagai sumber utamanya. Bendungan dan bangunan irigasi tersebar di 3 jalur utama, yakni aliran Tarum Barat, aliran Tarum Timur, dan aliran Tarum Utara. Selain sistem pengairan untuk pertanian, PJT2 juga memiliki pembangkit listrik yang memiliki daya sebesar 187,5 MW. Dengan semua sumber daya yang dimiliki saat ini, maka tak salah jika visi Perum Jasa Tirta adalah untuk menjadi perusahaan yang terkemuka di ASEAN dalam bidang pengelolaan sumber daya air. Genangan bendungan seluas 8.300 hektar memiliki potensi yang besar dalam sektor wisata yang dikembangkan oleh PJT2. Terdapat beragam fasilitas yang bisa dinikmati di area dan wahana permainan air seperti jet ski dan wisata perahu. PJT2 mengembangkan bidang usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dengan membuat air minum dalam kemasan yang memiliki kandungan oksigen besar serta diolah dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Dengan pencapaian tinggi seperti ini, PJT2 akan berdiri setara bersama perusahaan terkemuka pengelolaan sumber daya air di Asia. Air untuk menghidupi negeri. Kami meyakini bahwa sumber daya manusia yang kompeten dan profesional adalah modal dasar kemajuan suatu perusahaan. Tanpa sumber daya manusia yang tangguh, mustahil suatu organisasi dapat meraih tujuan dan mewujudkan strategi bisnisnya. Kami di Water and Renewable Energy Learning Center berdedikasi untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui kegiatan training dan sertifikasi yang kami selenggarakan. Dengan sumber daya manusia yang profesional, kita raih kemajuan bangsa bersama-sama. Di bawah bendera manajemen Jasa Tirta II, Water and Renewable Energy Learning Center diresmikan pada tanggal 4 Maret 2020 dengan tujuan untuk mendidik tenaga-tenaga profesional, khususnya di bidang pengelolaan sumber daya air dan energi baru terbarukan. Dengan pengalaman Jasa Tirta II, lebih dari 50 tahun sebagai perusahaan pengelola sumber daya air dan turunannya, Water and Renewable Energy Learning Center siap membekali tenaga kerja menjadi kompeten dan profesional dengan sikap mental yang teruji serta dedikasi yang tinggi terhadap profesinya. Untuk menghasilkan pembelajaran yang terbaik, Water and Renewable Energy Learning Center berupaya menyelenggarakan pembelajaran dengan cara Learning Needs Diagnosis, mengidentifikasi kebutuhan keterampilan, pembelajaran dan sarana pelatihan. Learning Design and Developing, mendesain dan mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan pelanggan. Learning Delivery and Development, menyelenggarakan pembelajaran dengan menyiapkan trainer yang handal dengan pengalaman dan keahlian. Learning Impact Measurement, melakukan pengukuran dampak dari proses pembelajaran.
Water and Renewable Energy Learning Center juga memiliki niat yang kuat untuk menjadi mitra Anda dalam pengembangan sumber daya manusia yang menciptakan nilai tambah di setiap pelayanan yang kami tawarkan. Kami memiliki lebih dari 200 topik pelatihan yang ditawarkan secara berkala. Topik yang kami sampaikan didasarkan pada niat untuk memenuhi kebutuhan industri, di antaranya bidang perencanaan, produksi dan operasi sipil SDA, mekanik dan elektrik, teknik pengukuran atau surveyor dan laboratorium, bidang teknologi informasi, bidang sistem manajemen, bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, bidang pengadaan barang atau jasa, bidang manajemen, administrasi, kehumasan, umum dan CSR, bidang marketing dan customer service, bidang hukum, dan bidang audit. Pelatihan disampaikan oleh lebih dari 100 praktisi sebagai trainer yang juga memiliki latar belakang akademis yang kuat dengan berbagai kemampuan dan pengalaman mendalam yang akan menciptakan nilai tambah dalam pelatihan dan menjadikan Water and Renewable Energy Learning Center sebagai salah satu penyedia pelatihan yang paling dapat diandalkan. Kunjungilah Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II untuk kebutuhan pelatihan Anda. Hubungi kami di 0812 1216 4452 atau 0264 839 6395. Email wre-learningcenter@jasatirta2. Instagram wre_learning center. Kantor pusat Jasa Tirta II, Jalan Lurah Kawi nomor 1, Jatiluhur, Purwakarta. Kantor perwakilan di Gedung Cendana, Jalan Renghas, kawasan Jatiluhur, Valley and Resort. Water and Renewable Energy Learning Center Jasa Tirta II, Inspiring Innovation. Apel Bulan K3 Nasional Perum Jasa Tirta II, Senin 24 Januari 2022 dimulai. Pemimpin apel menyiapkan barisan. Siap. Gerak. Pembina apel memasuki area apel. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel siap dilaksanakan. Apel Bulan K3 Nasional tahun 2022 siap laksanakan. Laksanakan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
pembina apel, peserta diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati jajaran Direksi Perum Jasa Tirta II, Sekretaris Perusahaan, Kepala SPI, Kepala Divisi, General Manager, Project Manager, Special Expertise tingkat 1. Seluruh karyawan dan karyawati, para peserta apel yang berbahagia di lingkungan Perum Jasa Tirta II. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sambutan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhonya kita dapat menyelenggarakan perayaan yang penting, yaitu peringatan bulan K3 Nasional tahun 2022. Selama 2 kali penyelenggaraan peringatan bulan K3 Nasional, kita semua masih dalam kondisi prihatin dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020 dan sampai sekarang masih belum benar-benar hilang, walaupun saat ini sudah melandai dan mulai terkendali. Dan yang penting, kondisi ini jangan menurunkan semangat untuk terus-menerus menggelorakan pentingnya menerapkan keselamatan, kesehatan kerja di tempat kerja kita masing-masing. Karena K3 merupakan salah satu kunci untuk bisa mengatasi pandemi COVID, khususnya di tempat kerja. Pada tahun 2022 ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tema penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung pelindungan tenaga kerja di era digitalisasi. Sebagai tema pokok bulan K3 Nasional tahun 2022. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagai salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan, utamanya dalam hal menciptakan lapangan kerja, telah hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Dalam hal ini, K3 menjadi salah satu substansi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelaku usaha untuk mempunyai tingkat resiko dan berpengaruh terhadap perizinan berusaha. Saudara-saudara yang berbahagia, menurut data sensus penduduk tahun 2020, dari total 270 juta penduduk usia produktif sebesar 70% dari seluruh populasi. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa lebih dari 53% penduduk merupakan bagian dari 2 generasi terbesar, yaitu sekitar 25,8% adalah generasi milenial dan 27,9% adalah generasi Z. Kondisi ini adalah insentif dan potensi bagi perekonomian jika dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu potensi terbesar yang harus disadari adalah kedua generasi ini dan utamanya generasi Z merupakan digital native, di mana penggunaan teknologi digital
dan kehidupan keseharian terjadi secara lebih mendalam. Berkonfigurasi dengan perkembangan teknologi digital, hal ini berpotensi meningkatkan labor turnover dan mengubah pola hubungan kerja menjadi lebih fleksibel seperti pola part-time, freelance, kemitraan, dan lain sebagainya. Dalam hal perlindungan K3, tentunya ini merupakan tantangan yang baru, yang dinamis, sehingga diperlukan strategi baru yang dapat menyesuaikan antara hubungan kerja dengan pengendalian terhadap potensi bahaya. Sebelumnya, potensi bahaya dihadapi pekerja di tempat kerja, namun ke depan kemungkinan terjadi di luar tempat kerja lebih besar, seperti di rumah, di kafe, atau di tempat umum lainnya. Untuk itu, semua pihak harus bisa terus berkembang dan berinovasi untuk menjaga dinamika perubahan agar tidak berdampak pada kecelakaan ataupun penyakit akibat pekerjaan. Saudara-saudara yang berbahagia sekalian, terkait kerja berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 terdapat 182.000 kasus kecelakaan kerja, dan sepanjang tahun 2020 terdapat 225.000 kasus kecelakaan kerja. 53 kasus penyakit akibat kerja, yang 11 diantaranya disebabkan oleh COVID-19. Sepanjang Januari hingga September tahun 2021 terdapat 82.000 kasus kecelakaan kerja dan 179 kasus penyakit akibat kerja yang 65%-nya disebabkan karena COVID-19. Data menunjukkan bahwa usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja adalah pada kelompok usia muda 20 sampai 25 tahun. Ini memberikan sinyal bahwa usia-usia muda berpotensi pada kurangnya kesadaran perilaku untuk perilaku selamat. Untuk itu perlu upaya pendekatan dan sosialisasi K3 yang lebih intens dan inovatif, khususnya pada kaum muda, agar bisa semakin peduli dan melaksanakan K3 di tempatnya bekerja. Saudara-saudara yang saya hormati, kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moral, dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, K3 diperlukan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja dapat perlindungan atas keselamatannya. K3 juga menjamin setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, dan menjamin bahwa proses produksi dapat berjalan lancar. Secara khusus, saya berpesan kepada teman-teman serikat pekerja agar menjadikan K3 sebagai objek prioritas perhatian mereka, karena menyangkut keselamatan jiwa dan kesehatan manusia. Saya melihat perhatian dari teman-teman serikat pekerja terkait masalah K3 masih kalah jauh dibanding soal upah, sistem kerja kontrak, dan pesangon. Padahal kondisi kerja yang aman, sehat, dan nyaman adalah kunci utama peningkatan produktivitas dan loyalitas pekerjaan terhadap perusahaan. Saran saya, berikanlah perhatian lebih besar kepada aspek keselamatan kerja sebesar perhatian teman-teman pada aspek kesejahteraan. Saya berharap kegiatan Bulan K3 Nasional ini diikuti secara nasional di semua lembaga institusi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan perusahaan. Untuk itu, saya sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat aktif
dalam mengembangkan, mempromosikan, serta membudayakan K3. Dengan memohon bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat terus bekerja untuk memastikan jaminan keselamatan dan derajat kesehatan tenaga kerja selalu untuk dilaksanakan. K3 unggul, Indonesia maju. Salam K3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22 Januari tahun 2022, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tertanda Dr. Hajah Ida Fauziah, MSI. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan doa secara Islam. Bagi hadirin yang beragama lain, dipersilakan menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadi wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Salawat serta salam kami haturkan kepada manusia sempurna, perilaku dan tutur katanya, juga membawa zaman kegelapan ke zaman terang benderang dengan cahaya iman dan Islam, yakni Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Bulan K3 Nasional tahun 2022 sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan dalam setiap pekerjaan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami yang ada di sini, khususnya insan PJT 2, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab agar selalu selamat dan sehat, serta dapat mewujudkan zero accident di setiap kegiatan di lingkungan perusahaan kami. Ya Allah, ya Ghaffar, kami sadar ya Allah, tidak sedetik pun kami bebas dari kesalahan dan tidak sejengkal pun kami bebas dari kesombongan, kekhilafan, dan kehinaan. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa di perusahaan Jasa Tirta II tercinta ini. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami beribadah, dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Engkaulah sebaik-baiknya penolong dalam hidup ini. Oleh karena itu, kabulkanlah dan ridhoilah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah dilaksanakan. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Pada pembina apel,
Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Pembina apel meninggalkan area apel. Apel selesai. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar jalan.